Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang ada di rumah, anak yang hebat, yang solih dan solihah. Senang sekali pada kesempatan hari ini Ustazah bisa menjumpai kalian di bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Semoga kalian masih tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang tahu siapa Nabi Sulaiman itu? Betul, Nabi Sulaiman adalah salah satu kekasih Allah yang terkenal sangat kaya raya. Dan beliau mempunyai keistimewaan, yaitu bisa berbicara dengan binatang dan juga jin. Dikisahkan yang Ustazah ambil dari kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156. Pada saat itu Nabi Sulaiman mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke laut atau pantai. Karena di sana nanti Nabi Sulaiman akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat perintah tersebut, Nabi Sulaiman seketika itu berangkat menuju tepi laut beserta rombongannya yang terdiri dari jin dan juga manusia. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman kemudian melihat ke kanan, ke kiri, melihat apa yang sebenarnya terjadi di pantai tersebut. Dan hal tersebut tidak bisa menjawab rasa penasaran Nabi Sulaiman. Sebenarnya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada beliau. Seketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin Ifrit untuk mencari tahu. Wahai Ifrit, beritahukan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Perintah Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Seketika itu jin Ifrit menyelam ke dasar laut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian jin Ifrit pun kembali dan menyampaikan, wahai Nabi Allah, saya tidak menemukan sesuatu pun di dalam laut sana. Nabi Sulaiman kaget, dan karena tidak percaya, beliau memerintahkan Ifrit yang kedua untuk kembali menyelam ke dasar laut. Setelah beberapa menit kemudian, anak-anak, Ifrit pun kembali muncul ke permukaan laut. Kira-kira apa yang disampaikan? Iya, yang disampaikan sama seperti Ifrit yang pertama tadi. Wahai Nabi, saya juga tidak menemukan apapun di dasar laut. Seketika itu, Nabi Sulaiman berpikir, apa yang sebenarnya Allah siapkan? Kejutan seperti apa? Seketika itu, Nabi Sulaiman memerintahkan Asyif Barkhiyah untuk memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di dasar laut sana. Ada yang tahu siapa Asyif Barkhiyah itu, anak-anak? Iya, betul. Asyif Barkhiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang kisahnya diceritakan dalam surat An-Naml ayat 40. Beliau juga wali Allah yang doa-doanya dikabulkan sama Allah.
Wahai Asif Barhia, berdoalah kepada Allah dan beritahu kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Nabi Sulaiman meminta kepada Asif. Seketika itu muncullah sebuah kubah anak-anak yang terdiri dari 4 pintu. Dan kubah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Nabi Sulaiman. 4 pintu tadi terdiri dari beberapa bagian. Untuk pintu yang pertama terbuat dari batu intan permata. Pintu yang kedua terbuat dari batu yakut. Pintu yang ketiga terbuat dari batu intan permata putih. Dan pintu yang keempat terbuat dari batu zamrud hijau. Seketika itu pintu-pintu tersebut terbuka seolah-olah menyambut kedatangan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menuju kubah tersebut, ternyata di dalam kubah itu ada seorang pemuda tampan, putih, gagah, dan memakai pakaian yang serba putih sedang melaksanakan sholat. Selanjutnya pemuda tersebut mempercepat sholatnya dan menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Assalamualaikum wahai pemuda. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu mengawali pembicaraannya. Selanjutnya pemuda itu menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kedua orang tuaku sudah meninggal. Ayahku lumpuh sedangkan ibuku buta, tidak bisa melihat. Ketika ibuku menjelang ajal, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usia anak hamba dan selalu lindungilah dalam kebaikan dan takwa. Ibunya berdoa. Tidak lama juga bapaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah anakku di tempat yang tidak pernah ditemui oleh syaitan. Doa bapaknya. Seketika itu kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah saya memakamkan orang tua saya, selanjutnya saya berjalan-jalan ke tepi pantai agar hati saya terhibur. Alangkah terkejutnya saya melihat sebuah kubah yang bercahaya dan berkilauan. Seketika itu saya masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian beberapa malaikat datang dan membawa kubah tersebut ke dalam laut, padahal saya berada di dalamnya. Wahai pemuda, pada zaman siapa engkau berada di tepi pantai tersebut? Kemudian pemuda itu menjawab, pada zaman Nabi Ibrahim. Seketika Nabi Sulaiman berpikir dan terkejut. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, terkejut, dan berpikir bahwasannya zaman antara zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman selama 2400 tahun lamanya. Subhanallah, atas izin Allah dan anehnya tidak ditemukan satupun uban atau rambut yang memutih pada pemuda tersebut. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan.
Dan ketika aku makan, aku tidak lagi merasa lapar, merasa haus, merasa dahaga, merasa ingin tidur, dan rasa-rasa yang dirasakan oleh manusia di dunia. Dan lebih lagi, saya tidak pernah merasa kesepian. Jawab pemuda itu. Maukah kau ikut denganku, wahai pemuda, atau kau ingin kembali ke tempatmu seperti semula? Kemudian pemuda itu menjawab, wahai Nabi, kembalikan aku di mana tempatku berasal. Seketika itu Nabi Sulaiman meminta Asy-Barghiyah untuk mengembalikan pemuda itu. Dan seketika itu pula pemuda tersebut hilang dari pandangan Nabi Sulaiman beserta rombongannya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasannya doa orang tua sangatlah mustajab. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi liwaladihi. 3 doa orang yang mustajab dan tidak diragukan lagi. 1. Doa orang yang terdolimi. 2. Doa musafir. Dan 3. Doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, sebagai anak seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua, berkata lemah lembut dan merawatnya, dan kita bisa membuat kedua orang tua kita bangga. Kalau tidak bisa membuat orang tua kita bangga, syukur-syukur kita tidak pernah menyakiti hati mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, semoga membawa hikmah dan manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.